Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu, selamat Natal untuk kita semua. Penekanan Warta Jemaat Rantepao sepanjang Minggu 26 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022. Poin ke-8, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat baik di dalam dan di luar jemaat yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa persembahan Bapak Ibu Saudari telah ditransfer melalui rekening Bank Sulselbar. Persembahan live streaming melalui rekening BPD Sulselbar cabang Rantepao tanggal 19 Desember sampai dengan 21 Desember 2021 sebanyak 920.000. Poin ke-16, berita PWGT Jemaat Rantepao. Penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu 2 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari 2022 adalah PWGT kelompok 2. Dikoordinir oleh Koordinator PWGT kelompok 2. Atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 2 diucapkan terima kasih. Poin ke-17, ibadah Natal keluarga. Ibadah Natal keluarga Frederick Pairi atau Nenek Rono di kelompok pelayanan 7 dilaksanakan pada hari Senin 27 Desember 2021 pukul 11.30 WITA di rumah kediaman kelompok pelayanan 7. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin ke-18, ibadah syukur keluarga. Ibadah syukur keluarga Johnny Lolo dan keluarga Robertson atas selesainya pelayanan baptisan kudus anak kekasih Nitsua Lolo Sarungalo telah dilaksanakan tadi siang. Poin ke-20, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Jumat 31 Desember 2021. Ibadah kunci tahun pukul 16 WITA di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi warga jemaat yang tidak mampu ke gereja. Harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia masing-masing dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin ke-21, perayaan Natal Pemuda Batu Leleng atau BTL. Perayaan Natal Pemuda BTL dilaksanakan pada hari Selasa 28 Desember 2021 pukul 18 WITA di Jalan Batu Leleng. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin ke-21, perayaan Natal Kodim 14 Tanah Toraja. Perayaan Natal Kodim 14 Tanah Toraja dilaksanakan pada hari Rabu 29 Desember 2021 pukul 17 WITA di Aula Kodim 14 Tanah Toraja. Ibadah hari Sabtu 1 Januari 2022 atau tahun baru. Ibadah tahun baru dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 9. Ibadah hanya satu kali di halaman gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas kehadiran dan dukungan doa warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tambahan warta jemaat, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao yaitu Saudara Habib Sampetua Panggalo, anak dari Bapak Pendeta IE Panggalo, DTH, dan Ibu Yuliana Napa almarhum, dengan Saudari Novi Dedi Denggo, anak dari Bapak Daniel Denggo Epang almarhum, dan Ibu Dina Lolang almarhum, akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 8 Januari 2022, waktu pukul 9 WITA sampai selesai.
Tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Landraki Klasis Makassar. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 8 Januari 2022 pukul 18 WITA sampai selesai. Tempat di Gedung Max One Hotel dan Resort Makassar. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Ibadah syukur keluarga Bitki Tambing atas selesainya baptisan kudus anak kekasih Panaya dilaksanakan pada hari Senin 27 Desember 2021 pukul 11 WITA di Randan Batu. Atas kehadiran warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Berita duka, telah meninggal dunia orang tua kekasih ibu kekasih Bapak Penatua Pit Hien Tioki di Morowali pukul 14.45 tadi sore. Semoga keluarga yang berduka diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran dari Tuhan. Demikian penekanan warta jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari Minggu ke-52 atau hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Hari ini juga merupakan puncak pekan keluarga. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Menghayati dan merenungkan kasih Tuhan itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema kita saat ini, makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihatlah yang lahir Raja Bala Surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia Allah menyertai kamu semua. Besertamu juga. Kita membuka Mazmur 148 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14.
menjadi mazmur pujian kita. Kita mulai. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai taruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu dinyanyikan 2 kali. Mari bersama mendengarkan dan sungguh menghayati serta melakukan firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita, perintah untuk saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Karena kasih-Nya kepadaku, Yesus datang ke dunia. Setelah bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita untuk saling mengasihi, kita menyadari bahwa sering kita melanggar firman Tuhan ini. Kadang kita mengabaikan perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu mari bersama kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami dalam menyambut dan merayakan Natal, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa terlalu sering kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan ketetapan-Mu. Kehidupan keluarga kami sering tidak bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Kami sering tidak saling mempedulikan dan sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Tuhan, inilah kami yang mengaku. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku, dinyanyikan ayat 1 dinyanyikan oleh anak-anak. Tingkah
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sambil pundi dijalankan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 147 ayat 1, 2, dan 3. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita nyanyikan ayat pertama, nyanyikan semua. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Doa persembahan dalam bentuk lagu.
terimalah persembahan. Terimalah persembahan yang kami bawa di bawah kaki Tuhan, supaya dapatlah anak-anak jauh dan dekat, kaya miskin, terima berkat. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini. Bacaan pertama dari 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 26. Bacaan kedua dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Lukas pasal 2. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, di penghujung tahun 2021, dalam minggu penutupan pekan keluarga, kami bersyukur kami boleh berada pada minggu terakhir di tahun 2021 ini. Semua karena kasih, semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Kami bersama dimungkinkan untuk boleh berada pada akhir tahun ini. Waktu di mana kami boleh bersama-sama merenungkan perjalanan kasih Tuhan di tengah situasi pandemi yang kami jalani, kami alami kurang lebih 2 tahun. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa penyertaan-Mu yang telah mengantar kami untuk berada pada minggu penghujung tahun ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam ibadah kami pada sore malam hari ini, dalam persekutuan kami, dalam kami memuji memuliakan nama-Mu, kami rindu bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami untuk bagaimana kami hidup sebagai anak-anak-Mu, bagaimana kami bertumbuh dalam iman kepada-Mu Tuhan, dalam mensyukuri karya-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, yang boleh kami rayakan kelahirannya sepanjang bulan Desember ini. Bapa di surga, berkati kami semua yang telah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami. Hikmat-Mu ya Tuhan yang memperlengkapi kami. Biarlah sungguh kami dimampukan untuk boleh memahami arti dari firman ini. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan dan menyambut firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama Samuel 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." Amin. Firman Tuhan. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Berita Injil dari Kitab Injil Lukas pasal 2. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure semangat puang. Selamat malam Bapak Ibu, selamat Natal, salam sehat bagi kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita masih dalam suasana sukacita bersama. Setelah bersama, kita masih dimungkinkan untuk boleh menikmati sukacita dalam kita menyambut dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Tepatnya kemarin bersama-sama kita di dalam ibadah Natal bersama, baik yang sempat hadir di halaman gedung gereja Rantepau maupun di tempat-tempat yang lain. Setelah kurang lebih 2 tahun, waktu yang sangat sulit bagi kita dalam menjalani suka duka kehidupan silih berganti kita alami karena situasi pandemi. Namun syukur kepada Allah Sang Pemilik hidup ini bahwa kasih-Nya terus dinyatakan bagi kita. Seperti tema kita tahun ini, bagaimana cinta kasih Kristus yang menggerakkan kehidupan persaudaraan dalam kehidupan kita bersama. Dan juga dalam minggu ini adalah minggu puncak pekan keluarga. Puncak pekan keluarga. Karena itu tema
yang akan mengantar kita dalam perenungan kita pada malam hari ini. Makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Makin bertambah besar hikmatnya dan besarnya. Sakerangan-ranganna kamanaranganna sia kakapuanna. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa dan harapan setiap orang tua ketika melahirkan anak adalah bagaimana anak ini bisa bertumbuh baik secara fisik maupun bertumbuh secara iman. Dikwa na saloboloboona sakapupuana. Yana tomato tejomai ke madembati ke na kain-kain ni ya biasa na apa na pinanenen daloleran tu anak na ya nakwa na kapuan na lobo male melendong le ya siapa male miurang sangat tonti pelendong na ya sebuda patot biasa na pakai tomatua apalagi kena kuana madu imam tu anak kena dilelenan, tetapi di dalamnya ada doa dan harapan bagaimana anak ini bisa bertumbuh dengan baik, bagaimana bisa menjadi seorang yang sukses. Ya, tidak sekedar dalam ungkapan itu mengatakan kumuana kena kasal lima menendong sia sangton ti pelendongna. Ya, tetapi dalam sebuah makna yang sangat dalam bahwa anak ini bisa bertumbuh dan berhasil dengan baik. Ya. Harapan dan doa dari setiap orang tua tentu tidak akan terjadi begitu saja. Tetapi di dalamnya ada peran dan tanggung jawab bagi kedua orang tua. Dan inilah hal yang penting Bapak Ibu dan Saudara dalam rangka pekan keluarga yang sepanjang minggu ini menjadi perenungan dan penghayatan bagi kita. Apakah sungguh menjadi sebuah penghayatan setelah dalam minggu yang lalu pembukaan pekan keluarga ini sungguh-sungguh kita memberi peran dan tanggung jawab terutama kita sebagai orang tua. Seperti kemarin ketika ada orang tua yang menyerahkan anak untuk dibaptis. Orang tua atau wakil atau wali yang berdiri mengaku di hadapan Tuhan. Mereka yang berjanji mengaku untuk mendidik anak-anak mereka akan pengenalan akan Tuhan. Karena anak-anak belum tahu apa-apa. Mereka belum tahu apa yang sedang diperbuat bagi mereka ketika mereka menerima baptisan. Karena itu sekali lagi bahwa orang tua yang berdiri mengaku tidak sekedar mengaku anak itu kemudian menerima baptisan. Tetapi ada tanggung jawab yang besar yang ada pada pundak dalam kehidupan pertumbuhan anak yang dikaruniakan oleh Tuhan. Tetapi tidak sekedar bahwa dia akan bertumbuh secara fisik. Kumuan nakasalli annalobo annakapua tepia. Tetapi tentu dibarengi dengan bagaimana anak ini bisa bertambah hikmat. Seperti ajakan tema kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kelahiran Kristus yang kita boleh rayakan, kita boleh peringati kelahirannya, menjadi sebuah perenungan dan sekaligus menjadi sebuah sukacita bahwa sungguh Allah telah mengasihi kita, mengasihi dunia ini. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia dan bagi manusia, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan berulang-ulang saya katakan bahwa
merayakan dan mensyukuri kelahiran Yesus tidak sekedar bahwa karena Yesus sudah lahir, kita mensyukuri kelahirannya. Seperti ketika kita merayakan hari ulang tahun anak kita, saudara kita, orang tua kita, atau teman-teman kita. Luar biasa bagaimana kita mengekspresikan sukacita dalam perayaan-perayaan hari ulang tahun. Dan mudah-mudahan tidak hanya seperti itu yang kita nyatakan di dalam perayaan kita ketika kita masuk mulai dalam bulan Desember. Tetapi lebih daripada itu bahwa sungguh Allah sudah menyatakan cinta kasih-Nya bagi kita, bagi dunia. Tetapi tidak sampai pada saat itu bahwa setelah Yesus lahir ke dalam dunia sudah selesai, sudah tuntas. Tetapi selanjutnya bagaimana dalam pelayanan, bagaimana di dalam pengajaran, baik yang diucapkan secara langsung maupun melalui perbuatan yang nyata, melalui tanda-tanda ajaib dan tanda mujizat yang dilakukan. Dan itu sudah mulai terlihat, yang bukan hanya pertumbuhan secara fisik pada diri Yesus pada umur yang ke-12 tahun, tetapi juga dalam hal hikmat dan pengetahuannya. Bagaimana dalam pembacaan kita dalam kitab Injil Lukas, kita menyimak, kita melihat bagaimana luar biasanya Yesus ketika bersama dengan orang tuanya. Seperti kebiasaan pada saat itu bahwa tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Dan setelah perayaan itu kemudian semua orang kembali ke tempat mereka masing-masing. Tetapi tanpa disadari kedua orang Tuhan Yesus yang pulang bersama dengan orang banyak tidak menyadari bahwa ternyata Yesus tinggal. Dalam perjalanan yang cukup jauh baru mereka menyadari, oh ternyata Yesus tidak ada di antara mereka. Lalu kemudian mereka kembali dan kemudian menjumpai Yesus setelah 3 hari berada dalam bait Allah. Dia sedang berdiskusi dengan alim ulama. Dan bagaimana pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga orang-orang yang mendengarnya termasuk kedua orang tuanya, mereka kagum. Mereka tercengang atas jawaban-jawaban Yesus. Apa yang Yesus sampaikan. Dan disitulah bagaimana kita melihat sebuah kemampuan yang luar biasa, yang semuanya adalah karena karya Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus, dan juga tentu tidak terlepas dari peran kedua orang tua. Orang tua yang tentu dengan setia bagaimana mendampingi, termasuk ketika mengantar Yesus pergi ke bait Allah dalam perayaan Hari Raya Paskah. Sehingga satu penyataan bagaimana pengakuan dalam pertumbuhan Yesus bahwa dia makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Sekali lagi bahwa dia makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita yang pertama tadi, sebuah penyataan kalimat yang hampir sama pada sosok seorang Samuel yang muda. Bagaimana dia makin bertambah, juga makin berhikmat, sehingga semakin disukai orang
baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dia semakin besar dan semakin disukai. Berbeda dengan anak-anak Eli yang lain. Bagaimana sosok kisah Hofni dan Pinehas. Mereka tidak mengalami pertumbuhan yang diharapkan. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bahwa bagaimana peran dan pendampingan proses dalam hal pertumbuhan bagi anak-anak sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Kadang kita sudah berupaya dan berusaha untuk bagaimana mendidik dan mendampingi anak-anak dalam kehidupan mereka. Tetapi kadang hal yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Sehingga banyak orang tua mengatakan, ya kami sudah berusaha dengan maksimal. Berusaha untuk mendampingi mereka. Bagaimana untuk mereka bisa menjadi anak yang bisa bertumbuh tidak hanya secara fisik tetapi juga bertambah berhikmat, semakin dewasa di dalam iman mereka. Tetapi ternyata bahwa tidak seperti yang diharapkan dan kemudian banyak orang tua yang menjadi kecewa. Bahkan ada yang justru menyalahkan diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatian, doa, dan cinta kasih orang tua ditunjukkan juga oleh Elkana dan Hana terhadap Samuel, dan seperti yang dinyatakan sikap Maria dan Yusuf terhadap Yesus. Supaya kemudian bagaimana dalam pertumbuhan semakin mengenal Allah dengan baik dan benar. Dan hal itu kemudian sungguh menjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa terbukti. Menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua dalam hal pertumbuhan, kedewasaan, bagaimana mereka semakin berhikmat. Sekali lagi bahwa setiap orang tua dalam sebuah harapan yang besar, bagaimana anak bisa menjadi anak yang dewasa, anak yang bertumbuh dan semakin berhikmat. Karena itu dalam puncak pekan keluarga saat ini, kita bersama-sama sebagai orang tua mau diajak untuk merenungkan bagaimana peran yang sangat penting untuk sungguh-sungguh kita nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti dalam pengakuan ketika kita membawa anak-anak kita di hadapan Tuhan menerima baptisan, bahwa saya berjanji, saya percaya, saya mengaku. Bagaimana menuntun, mengarahkan anak-anak ini dalam pertumbuhan mereka. Terlebih seperti pesan dalam formulir yang selalu dibacakan, ialah bahwa bagaimana memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun sayang bahwa banyak juga orang tua yang cuek dengan kehidupan anak-anak mereka. Dengan kehidupan masa muda mereka. Entah mau belajar, entah mau pergi sekolah, entah mau rajin ke gereja. Ya, terserah mereka. Tentu ini menjadi sesuatu masalah bagi orang tua dengan sikap yang demikian, membiarkan anak-anak mereka tidak seperti dengan janji yang diucapkan ketika dalam menyerahkan anak-anak mereka. Bagaimana kita mau mengharapkan pertumbuhan anak, bagaimana mengharapkan anak akan berhasil, akan semakin berhikmat, ketika kita tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik.
dan juga tentu bagi kita sebagai anak-anak. Ketika orang tua sudah berupaya, berusaha untuk bagaimana mendampingi kita, mengarahkan kita. Bagaimana orang tua berusaha untuk menyelokkan kita, tentu juga akan kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh selalu menaati pesan, arahan, didikan dari setiap orang tua kita? Atau jangan-jangan kita hanya mengedepankan apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang kita turuti dan kita lakukan. Sehingga harapan dari orang tua untuk menjadi anak yang berhasil tidak terjadi. Melihat pada sosok seorang Samuel dan juga pada diri Yesus. Samuel yang seorang muda, dia semakin besar, dia semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian juga Yesus di usia yang masih muda, masih kanak-kanak, umur 12 tahun. Dikatakan tadi dalam bacaan kita bahwa bagaimana dia semakin berhikmat dan semakin besar, semakin dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Tentu ini sebuah harapan yang luar biasa. Ketika hal itu sungguh terjadi dalam kehidupan kita, menjadi kebanggaan bagi setiap orang tua, bahwa sungguh apa yang diharapkan betul-betul bahwa itulah yang terjadi. Menjadi anak yang bertambah besar, bertambah hikmat, sehingga sungguh-sungguh bahwa menjadi sebuah sukacita yang terbesar dalam kehidupan keluarga. Karena itu marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang tua, sebagai anak, mensyukuri karya Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kasih yang Allah sudah nyatakan dalam Yesus Kristus juga akan memperlengkapi kita untuk juga menyatakan kasih, mengasihi anak kita dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dan juga bagaimana kita sebagai anak-anak menghormati, mengasihi orang tua yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk menuntun kehidupan kita bersama-sama. Selamat menjalani hidup anugerah Tuhan dalam memaknai bagaimana kasih Allah yang sungguh sudah dinyatakan dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup dalam keluarga, dibalik dari semua harapan, dambaan setiap orang tua, bagaimana menjadikan anak menjadi anak yang dewasa. Dewasa bukan hanya secara fisik, secara umur, tetapi terlebih menjadi anak yang dewasa dalam iman. Peran dan tanggung jawab yang besar yang Tuhan karuniakan bagi kita sebagai orang tua untuk sungguh-sungguh kita nyatakan, sehingga dibalik dari semua harapan itu akan memberikan hasil yang terbaik ketika anak bisa menjadi anak yang bertumbuh, anak yang semakin berhikmat, anak yang semakin dewasa. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan telah menuntun perjalanan hidup kita sehingga kita berada pada penghujung minggu
akhir Desember ini. Dan kita bersyukur beberapa anggota jemaat Tuhan boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan hari ini bahkan sepanjang minggu ini. Dan juga kita mendukung dalam doa ada beberapa orang tua kita dan saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Di warta jemaat ada 26 orang dan masih ada beberapa tambahan. Ibu Maria Banne Amayoris pemulihan di rumah. Bapak Martin Rido di rumah. Cucu Datu yang juga sakit di rumah. Bapak Nicholas atau Bapak Dita di Makassar, Nicholas Duma. Ibu Dina Sura Saranga di rumah. Dan Bapak Penatua Yakoboko di rumah. Bapak Penatua Markus Ranti Tondok yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim. Juga Bapak Penatua Jika Tondok yang sakit di rumah. Ibu Diaken Adriana Perlundungan yang juga saat ini sakit di rumah. Dan kita mendukung dalam doa Bapak Penatua Piethen Tioki yang berduka karena ditinggalkan ibu kekasih tadi pada pukul 14.45 di Rumah Sakit Koloni Dale, Merwali. Semoga Tuhan tetap menguatkan Bapak Penatua Piethen Tioki bersama keluarga. Dan juga mendukung dalam doa untuk pelayanan pemberkatan nikah anak kekasih saudara kita Habib dengan saudari Novi yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari yang akan datang di Gereja Raya Jemaat Landraki Makassar. Dan berdoa untuk orang tua kita lanjut usia dalam segala keberadaan mereka. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa kasih-Mu yang telah mengantar kami berada pada minggu terakhir tahun 2021 ini. Sungguh betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan dalam segala keberadaan kami. Dalam suka duka perjalanan hidup yang kami jalani. Di tengah situasi pandemi yang masih kami alami. Kami percaya bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Memperkenankan kami ya Tuhan untuk boleh berada pada penghujung tahun ini. Sungguh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami sadar akan suka duka perjalanan hidup yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Untuk cinta kasih-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Yang boleh kami peringati kelahirannya sepanjang bulan Desember ini. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah ibadah persekutuan kami. Dalam puncak pekan keluarga saat ini. Dalam peran tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai anak. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami juga menyatakan cinta kasih di tengah-tengah keluarga kami. Secara khusus sebagai orang tua dalam mendampingi pertumbuhan anak-anak kami. Menjadi anak yang dewasa, menjadi anak yang berhikmat. Disukai semua orang, disukai Allah. Bila kiranya harapan ini Tuhan sungguh-sungguh kami nyatakan dalam pendampingan sebagai orang tua dalam kehidupan keluarga. Sehingga harapan itu ya Tuhan akan sungguh nyata dalam pertumbuhan dan kedewasaan anak-anak kami secara iman mereka. Tanggung jawab yang berat ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa hikmat-Mu yang memperlengkapi kami. Sehingga kami sungguh dimampukan untuk boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga yang Tuhan karuniakan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bersama dengan beberapa orang tua, anak-anak kami, saudara kami. Dalam sepanjang minggu ini, Tuhan boleh memperkenankan untuk menikmati anugerah Tuhan melalui pertambahan usia. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa semuanya karena kasih dan anugerah-Mu yang Engkau sungguh terus nyatakan dalam kehidupan kami. Juga kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat karunia-Mu
tuntunan pemeliharaanmu dalam perjalanan hidup kami bersama-sama. Biarlah Engkau terus melanjutkan kasih berkat-Mu dalam kehidupan kami bersama. Secara khusus ya Tuhan, bersama dengan beberapa orang tua kami dan saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit dan berbagai tempat. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberkati setiap perawatan yang mereka terima dari dokter, para medis, obat-obatan yang diberikan, makanan, minuman, semua oleh berkat dan kuasa-Mu Tuhan, kiranya memulihkan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Biarlah harapan kami Tuhan bahwa mereka boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Berikan kekuatan iman, pengharapan, bahwa sekalipun mereka lemah secara fisik karena sakit, tetapi mereka tetap kuat dalam iman, pengharapan kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau tetap mengasihi mereka. Juga kami datang berdoa bagi mereka yang berduka cita karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Secara khusus Tuhan, bersama dengan keluarga Bapak Penatua Piet Hein Tioki, atas meninggalnya ibu kekasih tadi sore di Morowali, Tuhan kuatkan dan hiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Mereka sungguh tetap merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka dalam menghadapi duka cita ini. Juga berdoa bersama dengan orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berkati kehidupan mereka. Berikan kesehatan yang baik bagi mereka, tetap menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Bapa di surga, juga kami terus berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka dalam pendidikan. Berkati mereka Tuhan dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, berikan yang terbaik. Hikmat-Mu Engkau perlengkapi. Biarlah kiranya mereka boleh berhasil mendapatkan yang terbaik melalui perjuangan mereka demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Berkati setiap orang tua dalam pendampingan bagi anak-anak kami ini. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, kami terus boleh dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab dalam pertumbuhan dan pendidikan bagi anak-anak kami. Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu, rencana pemberkatan nikah bagi kedua anak dan saudara kasih kami, Habib Panggalo dengan saudari Novi dari Denggo, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2022 di Gereja Toraja Jemaat Landraki Makassar. Berkati kedua saudara kasih kami Tuhan, keluarga kedua belah pihak. Majelis gereja akan melaksanakan pemberkatan nikah. Biarlah kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kedua saudara kami dan keluarga kedua belah pihak. Tuhan campur tangan di dalamnya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara ini. Di tengah situasi, di tengah kondisi berbagai hal yang kami hadapi di tengah bangsa negara ini, baik karena bencana yang terjadi di beberapa tempat, juga berbagai masalah yang dihadapi bangsa negara ini, masih dalam situasi pandemi yang kami alami. Kami percaya bahwa hikmat-Mu Tuhan memperlengkapi pemerintah kami, sehingga dengan berbagai upaya yang mereka lakukan untuk boleh menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa negara ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk tuntunan kasih-Mu ya Tuhan, yang akan menuntun kami jika oleh perkenan-Mu Tuhan kami dimungkinkan untuk boleh menjalani hidup di akhir tahun 2021 ini, sehingga bersama-sama ya Tuhan, harapan kami boleh melangkahkan kaki kami ke tahun yang baru, tahun 2022. Namun kami percaya bahwa semuanya ada dalam kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap memelihara kehidupan kami, tetap menikmati kasih Tuhan, dan senantiasa kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa dan kehendak-Mu.
Bapa di surga, peliharakan kehidupan kami malam hari ini. Ketika kami selesai beribadah bersama, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai kami Tuhan, tibakan dengan selamat sejahtera. Dan biarlah di rumah kami bersama-sama kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk semua yang Engkau boleh pakai di dalam persekutuan pelayanan pada malam hari ini. Bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 7, bersama dengan pengiring, bersama dengan song leader, bersama dengan para pengerja gereja, dan kami semua yang Tuhan boleh libatkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan kami semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa di surga, ini syukur kami, ini doa permohonan kami kepadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang juga telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalani hidupmu dengan sukacita, dan bertumbuhlah dalam hikmat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur
Demikianlah ibadah kita. Tuhan dimuliakan dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Tadi